Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa ad'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram yang saya ta'zimi, yang saya hormati, keluarga besar kepengurusan ranting baik jajaran Nahdlatul Ulama ranting Villa Balaraja, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Tangerang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh para dewan kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, dewan asatidz yang saya banggakan, yang saya hormati. Kepengurusan DKM Masjid Jami At-Taqwa, Masjid Jami Nurul Islam Villa Balaraja yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati Rais Suryah Tanfidiyah, yang saya banggakan Sohibut Taqwa Grup Hadroh Simtuduror, yang saya banggakan, yang saya hormati. Kepengurusan Kabupaten Tangerang, kepengurusan pemerintah Porkom Binca Balaraja, Pak Camat yang hadir yang saya hormati, Pak Willy Patria SEMSI yang saya hormati, Ketua MUI Balaraja Bapak Kiai Abdul Manaf, yang terhormat Kepala Desa Saga Bapak Haji Muhammad Sarnata SPD, yang saya hormati seluruh kepengurusan jajaran Babinsa Babin Kamtibmas, yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ustadz Aryati ST selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa dan seluruhnya para rawuh, jamaah, ahli pengawasan, ahli pengajian, ahli suwargo. Dari wajah-wajahnya yang hadir memang wajah-wajah sing mesti, sing apa? Sing mesti mlebu swarga kabeh. Secara tahun Hijriyah 1446, berarti 1446. Secara Masehi 2024, secara tahun Jawa 1958 dan 1958 tahun Jawa, 2024 tahunnya Masehi, 1446 tahunnya tahun Hijriyah. Nek Hijriyah berarti awalane Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hijriyah. Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus Oktober, November. TK Pertiwi yang saya hormati, malah ngapalna bulan. Nomor 3 tahun Jawa, Surah, Safar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah. Cara ngeninyong ke Sadran, ya, Ruah, Sadran, Ruah tawa Sadran, kemudian puasa, Syawal, Apit, utawa Legeno, kemudian besar atau bulan Haji. Gini mungkin
berhubungan dengan 18 Agustus 1900 sekarang 2024, dulu 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia usianya 79. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya nilai-nilai agama dengan nilai-nilai negara? Apa hubungannya ulama dengan umaro? Dan apa hubungannya Mbah Hasyim Asy'ari dengan negeri ini? Contoh, sebelum lahir Pancasila sudah ada sing jenenge arane Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945 itu sila pertama monine adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat sila pertama sekarang kan tadi ini ketuhanan yang Maha Esa. Dulu sebelum matang itu Pancasila, monini yang pertama adalah sila 1 dari 5 sila itu. Yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusannya dirumuskan lagi oleh panitia 9. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Gus Wahid Hasyim, Rajiman, Muhammad Yamin dan seluruhnya waktu itu, Bu. Indonesia waktu itu ribut. Sila pertama monine ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lahir kalimat sila pertama itu, Indonesia geger, Indonesia ribut, Indonesia pusing. Kenapa? Kalimat di sila pertama menggunakan kalimat Islam. Berarti orang di luar Islam mereka merasa bukan bagian dari Indonesia. Gampangannya adalah saya orang Sulawesi, saya orang Papua, dan saya adalah orang bernegara. Kang Mongko sila pertama mengatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti sing ora Islam ora Indonesia. Berarti sing Hindu ora Indonesia, berarti yang Buddha bukan Indonesia, berarti yang Katolik Protestan bukan bagian dari Indonesia. Karena sila pertama menggunakan kalimat Islam, berarti di luar Islam mereka merasa loh nyong kan inyong. Loh saya kan Buddha, saya kan Hindu, saya kan ini itu, saya kan bukan Islam, saya kan non Muslim, berarti saya bukan Indonesia dong, kan begitu. Sila pertama gawe geger Indonesia. Akhirnya Bung Karno kemudian pasrah kepada Gus Wahid Hasyim. Gus, tolong sampaikan kepada abai jenengan, kulo pusing, tolong Indonesia ditirakati, Indonesia dipriyatini, Indonesia diriadai. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran serta para kiai, para ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Gus Wahid Hasyim dan seluruh panitia waktu itu sowan teng abae menikok Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari tetele ora baen-baen, hadratus syekh. Lare-lare anak-anak Villa Balaraja apabila ingin pangkat, ingin jabatan, ingin titel ya silakan jenengan mencari. Mumpung masih muda, usia sampean masih di usia rentan selikur, rolikur, telulikur, padlikur, 6 likur maknanya adalah likur adalah usia produktif. Sedangkan di Tangerang bahasanya adalah 20, 21. Jawane ya kudune 20 siji. Tapi kenapa pakainya selikur? Likur maknanya anak-anak kita di Balaraja, anak-anak kita di Saga ini usianya 21. Cara jawane likur dan likur memberi makna lingguh ing kursi. Artinya apa? Silakan produktif. Jadi tentara-tentara sing apik, dadi mandor-mandor sing bagus, dadi kontraktor sing amanah, dadi bupati sing bagus, dadi camat sing bagus. Eling tembung ini pasti berlalu. Presiden anakalane leren, gubernur anakalane mundur, bupati anakalane mati ganti mati. Yang kejem temen Pak.
ono kolone mati. Ya, nggih presiden ada kalanya leren, bupati ganti, gubernur mundur, DPR lengser. Apa sih kita perlu kita pertahankan mati-matian? Jangankan lurah, jangankan RT, Bagus Dur mawon dulu ada kalimat pasukan berani mati, diadang-adang oleh Bagus Dur. Ojo, aku dadi presiden dipertahankan kaya ngopo sampai menumpahkan darah. Ojo, tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian kalau urusannya mung perkara jabatan dunia mung terima lurah ribut, mung terima RT RW ribut. Bagus Dur dawe nopo nalikane ada pasukan berani mati waktu dilengserkan rusak acara kayak gituan. Kenapa Bagus Dur? Lah iya mulai nih Bagus Dur keluar istana pakai celana pendek ben ngapa sing nguru pada guyu. Dadi sing mau panas dadi ora panas mulane keluar istana waktu itu ketika digulingkan dilengserkan Bagus Dur pakai celana pendek ben wong sing mau panas malah dadi guyu lakak-lakak presiden kedokan pendek kan begitu. Itulah hebatnya Bagus Dur. Nggih liane pada ribut pada panas emosi kabeh, ternyata keluar istana Bagus Dur pakai celana pendek maksudnya ben wong niki sing weruh pada guyu ora sida emosi ndak jadi angkara murka karena kalimat emosi. Fal ghadabu yuzilul aqla, yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat. Kun guyu-guyu lakak-lakak ngenten mawon lah ngadan. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalkan adik-adik kita, Mas saya kepengen titel apa? Ya tergantung S1, sarjana, S2, magister, S3, doktor, penemuan profesor. Bagus Dur mboten terima sarjana, magister, doktor, apa lebih dari itu semua. Hadratus Syekh. Syaratnya Hadratus Syekh sebagai berikut. 1. Syarat al-faqih, gelar al-faqih. Itu syaratnya adalah apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim, apal minimal seperempat Quran 7,5 juz. Gelar al-alama niku apal 30 juz, kalau ibu-ibu malah apal 40 juz. Juz melon, juz apel, juz semangka. Dan Bagus Dur Mbah Hadratus Hasyim Asy'ari mboten terima niku. Gelar al-faqih syaratnya minimal apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim minimal apal seperempat Quran. Gelar al-alama 30 juz 6.666 ayat 114 surat 30 juz. Mbah Hasyim Asy'ari mboten nerima niku. Terus kemudian gelar as-syekh itu syaratnya adalah di luar kepala ngelotok perkara 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sudah di kalimat gelar Hadratus Syekh itu ora terima apal Quran, ndak sekedar apal Sahih Bukhari saja, tapi kutubus sita, 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Waktu itu yang bebarengan mendapatkan gelar itu ulama perempuan dari Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, berarti saking Palembang. Falimbani Palembang. Syekh Soleh Darat As-Samarani berarti dari Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani berarti dari Banten. Kemudian Syekh Mahfud At-Termasi berarti dari Termas. Ya, besok ada lagi insyaallah Syekh apa ya? Syekh Taryadi. Insyaallah Syekh Taryadi As-Sagai. Nah, Allahumma nggih insyaallah nggih. Mbah Hasyim Asy'ari niku akhirnya nopo ketika dibawakan Piagam Jakarta waktu itu kan urung mateng, dimatangkan dulu penapik. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari dawuh ngaten, ya nak tak tampak titipan dari Bung Karno wong amanah nggih Bah. Aku tak meriatini Indonesia lantaran Piagam Jakarta sila pertama itu nggih Bah. Aku tak jalan waktu 3 hari selama 3 dina 3 hari 3 dina napa Bah? Selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa. Ibune sanggup nggih Bu nggih? 3 dina puasa. Ibune Ramadan bae 30 dina bae. Alhamdulillah kuat, ora ketang bolong 17 dina. Dan selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari berpuasa meriatini Pancasila. Selama 3 hari berpuasa dan selama itu 3 hari itu Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mengkhatamkan Quran.
Berarti sedina nih 10 juz, 1 hari 10 juz, 3 hari 30 juz, selesai rampung khatam. Selama 3 hari juga itu Mbah Hasyim Asy'ari mengkhatamkan Fatihah. Mung Fatihah Mas, iya. Ibune sanggup ya Bu ya? Sanggup cuma Al-Fatihah. Tapi selama 3 hari dibaca berapa kali? 350.000 kali. 350.000. Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang lagi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ngaten? Apa cuma itu? Enggak. Malamnya Mbah Hasyim Asy'ari kemudian sebelum tidur Mbah Hasyim Asy'ari kemudian melaksanakan sholat hajat. Berapa? Cuma 2 rakaat. Sanggup Bu? Sanggup, cuma 2 rakaat. Duhur kita 4, asar kita 4. Kecuali jamak lagi kita tilongi. Jamak takhir nganten umpamane kosor nggih kita gabung. Kita sanggup 4 rakaat duhur, asar, isya 4 rakaat. Luar biasa. Maghrib 3. Ini cuma 2 Bu, gampang, kecil. Cuma 2 rakaat. Sanggup? Sanggup. Rakaat pertama yang dibaca surah Al-Kahfi 41 kali. Rakaat kedua yang dibaca At-Taubah 41 kali. Ya. Ini luar biasa. Ditakoni Pak Kiai Taryati sanggup? Sanggup turu. Sanggup tuh turu. Inilah begitunya Mbah Hasyim Asy'ari meriyatini Indonesia. Dikatakan gampang, Fatihah kecil, sholat hajat kecil, sing angel adalah nalikan yang lakoni istiqomah pora dibaca 350.000. Sholat hajat rakaat pertama atau Al-Kahfi 41 atau 4 kali dibaca luar biasa. Lagi kulon jenengan sing kulhu pengantukan banget. Dongklok nggih. Ya Allah, wiridane Al-Fatihah ya, walaupun di Villa Balaraja bapak-bapak terutama, apalagi kalau jamaah takwa mantep nek perkara wiridan, mantep. Cokolone tasbih gedene seklopo-klopo. Gludak. Wah, mantep Bu. Uli wiridan jos Mariyati Sulastri Mariyati. Dadi randa sekomplek apal kabeh, Pak. Luar biasa. Artinya apa? Kemenangan kita, kemerdekaan Indonesia itu tidak serta-merta kemudian belas ketapas, enggak, tapi juga ada peran dari para ulama, para kiai. Akhirnya selesai tirakat selama 3 hari. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, nah iki ono perintah, ono wujude kabar saking pangeran lantaran tirakat prihatin riyadhah. Apa bah? Caranya adalah 7 kata dibalik di ke belakang kalimat ketuhanan dihapus saja. Ketuhanannya tetap ketuhanan karena kita adalah orang yang bertuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah. Kita bukan komunis, kita bukan PKI, kita tidak ateis, kita tetap mengakui adanya Tuhan. Lo coba. Apa yang terjadi? Oke, ketuhanan tetap. Tapi kalimat berikutnya yang 7 kata itu dihapus. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya hapus. Ben apa? Indonesia tentram, Indonesia aman, Indonesia tetap damai, ketuhanannya tetap cuma ben diakui se-Indonesia majemuk. Kita bukan Islam saja, walaupun Indonesia mayoritas Muslim, tapi Indonesia bukan negara Islam. Sing apa-apa ada dikukup, diraup, dirangkul kabeh, kalimatnya Bhinneka Tunggal. Perkara sosial di Villa Balaraja wajib tolong menolong, tapi perkara agama, perkara ibadah lakum dinukum waliyadin. Gini mungkin perkara sosial, perkara memberi makanan, perkara kemudian ibune yang Islam kemudian masak, ngapunten yang non Islam diparingi raketang semangkok isine ya banyu tok nyumpamane, ndak masalah. Perkara sosialnya dan perkara sosial kita guyub rukun kok. Kita guyub rukun, kita walaupun di perumahan wajib kita toleransi perkara sosial, tapi perkara agama, perkara peribadatan nanti dulu. Lakum dinukum waliyadin. Karena tugas anak-anak kita hari ini di Villa Balaraja ada 2 tugas penting utama.
Apa masulin? Yang pertama adalah ibadatullah. Yang pertama adalah kulon jenengan supaya penghambaan kita kepada Gusti Allah. Nomor dua adalah imaratul ardi. Apa itu? Ngerumat bumi, mensejahterakan bumi. Mulane saya minta suatu saat dari perumahan ini ana sing dadi Bupati Tangerang ya. Ana sing dadi Camat Balaraja ya. Bupati manapun terserah, Bupati Ketoprak ya ora apa-apalah. Minimal ngerasakan pejabat orang ketang bupati ketoprak. Kenapa? Tanda tangan sing payu memakmurkan jagat. Orang-orang yang tanda tangannya landep ya para pejabat, siapa lagi? Pak RW bisa memakmurkan lingkungan RW, Pak RT lingkungan RT, Pak Kepala Desa dengan tanda tangan untuk kemakmuran desanya. Kan begitu. Saya yang tidak punya jabatan, saya yang tidak punya jabatan ya tidak bisa, ya paling cuma lingkup kecil. Beda dengan Pak Lurah, lingkup desa, Pak Camat, lingkup kecamatan, kan begitu. Pak Bupati, lingkup kabupaten, tanda tangannya payu, tanda tangannya tajam, tanda tangannya landep. Mulai dengan cara silakan dari sini, awal dari sini suatu saat ana sing dadi bupati, ana sing dadi camat, ana sing dadi gubernur, ana sing dadi kepala dinas, ana sing dadi menteri, Allahumma, ana sing dadi dokter. Dokter apa Bu? Dokter cinta, dokter ya apapun, dokter kandungan, dokter sing paling cerdas itu menurut saya itu dokter hewan, paling cerdas. Semua dokter cerdas jelas, sekolah biayanya banget yang larang, IQ-ne kudu tinggi jelas pinter kabeh. Tapi menurut saya sing paling cerdas adalah dokter hewan. Kenapa? Dokter umum pasien tekan dedak takon ibu kenapa? Dokter hewan jajan. Sapi nimri yang apa takon sapi pi kena apa pi ora takon langsung dus disuntik karena apa dan ya insyaallah mula dari sini kita berawal. Adik-adik kita, anak-anak kita yang kita cintai luar biasa. Tugas kita dua. Yang pertama adalah penghambaan kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita penghambaan kepada Allah, ibadah kita tapi kudu diilmuni. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadah sia-sia. Maka penghambaan iya tapi jangan lupa diimbangi dengan ilmu. Nomor dua adalah imaratul ardi, memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi Balaraja, memakmurkan bumi Tangerang, memakmurkan minimal bumi Villa Balaraja dengan kebijakan kita, dengan kepintaran kita, dengan tanda tangan kita. Amin Allahumma. Semoga-moga barokah selamat bejak Villa Balaraja dunya lan akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Pengantin baru sing kesel sing rewang. Mungkin niku Bu. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang, duduk bersanding bersendaung gurau bagai sang raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Alhamdulillah. Karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Anak-anak sekarang kan dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka kalau hari ini anak-anak kita di Villa Balaraja adoh dari musola, jauh dari masjid, pertanyaannya adalah 20 tahun ke depan sing meramaikan at-taqwa sopo, yang mensejahterakan nurul Islam sopo, sedangkan yang tua-tua sampun ora tegelar ngomong. Loh, singarane mati aja kaget Bu. Israel itu milang-miling kaya jangkung, mubeng tenges kaya jontro, sing mesti melihat kita tiap detik, tiap jam nyawang kita. Sawang
Pak DKM karena masih ngurusi takwa ya paling ora ya sidawa umure ya selawe tahun maning lah ya. Malah nego Pak Lurah karena masih muda ya paling ya 35 tahun lagi. Saya karena belum apa-apa ya sidawa banget. Nah, apalagi ibu-ibu karena masih suka ngaji ya paling dia ya masih 5 menit maning lah. Al-maut kamislin narajil, yang namanya mati seperti kelapa, pohon kelapa. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah yang jatuh dari pohon kelapa harus kelapa yang tua. Lagi, yang jatuh dari pohon kelapa atas itu ndak harus kelapa yang tua-tua. Luluk tiba ya ake, cengkire tiba ya kata, tegane tiba ya banyak, sing tua tiba-tiba ya anak. Nah ngapa sih kecepit belukang? Nggih, itu jadi ndak usah diribut. Kapanpun mati sing penting ndonga moga-moga diparingi husnul khatimah. Allahumma ngumure manfaat, uripe manfaat, selamat dunya lan akhirat. Allahumma ya robbal. Maka anak-anak kita suatu saat kan gitu, sing jadi bupati ya adik-adik kita nantinya, yang jadi camat ya anak-anak kita nantinya, yang mengurusi at-taqwa nurul Islam ya anak-anak kita suatu saat nantinya, yang sepuh-sepuh sampun ganti waktu, masa-masa ke masa selalu silih berganti. Jangankan perkara DKM masjid musola, presiden bedela-dela ganti, Pak Soekarno dari 45 sampai 66 ganti selikur tahun, Pak Soeharto dari 66 sampai 98 ganti 30 tahun, Pak Soekarno ganti, Pak Harto ganti, Pak Habibie setahun ganti, Pak Gus Dur 2 tahun ganti, Bu Mega ganti, Pak SBY ganti, Pak Joko Widodo ganti, Pak Prabowo nantinya ganti Uli Nuha. Tapi setelah tak angen-angen ya Allah, tapi kalau dipikir-pikir iya memang tidak ada yang tidak mungkin nang alam dunia, betul, tidak ada yang impossible, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya terjadi, jelas kersane Allah. Iya, tapi tak angen-angen Indonesia rata-rata kalau kita titen menang titen, kita memperhatikan dengan seksama ya Pak, menang titen, dititeni bola nggih Bali. Ternyata presiden kita rata-rata ini kan cuma pendapat saja, belakangnya O, yang langgeng presiden belakangnya O. Pak Soekarno O selikur tahun, Pak Soeharto O 30 tahun, Pak Habibie I setahun rok, Mbak Gus Dur 2 tahun karena namanya Kiai Abdurrahman Wahid, kemudian ganti Bu Megawati Soekarno Putri, dan itu pun oleh MPR diangkat, kemudian ada acara pemilu sing dadi sing O, Pak Susilo Bambang Yudhoyono O 10 tahun, kemudian Pak Joko Widodo O 10 tahun, Pak Prabowo Subianto O mbuh pirang tahun ya, karena urung jabat, urung dilantik juga nanti lah. Kalau saya pengen presidennya kudu O, masa Uli Nuho bisa pikir Uli aja diganti lah Iza Uli Boboho. Lah itu berarti pentingnya nama paraban. Jadi kalau kita kadang-kala di Jawa bahkan kadang-kala ada nama paraban, nama apa ya, keren, nama gaul atau nama lingkungan lah, nama bergaul, namanya Pikapik Muhammad Asep, di undangannya Cecep misalkan, Muhammad Sakun undangannya Uun misalkan, kan itu paraban. Ya memang orang terkenal rata-rata diparabi semua nama-nama julukan itu Pak. Nah Sule terkenal artis, nama aslinya siapa kita ndak tahu nama aslinya, tapi kenalnya Sule itu kan nama paraban. Nggih, ngeten. Ya sama dengan wali-wali itu, sunan-sunan itu semua nama paraban semua Pak. Wali Songo itu nama paraban semua. Cirebon Sunan Gunung Jati nama aslinya siapa? Syarif Hidayatullah. Kemudian Mbah Sunan Bonang jadi perangkat gamelan Bonang itu nama aslinya siapa? Sayyid Makhtum Ibrahim. Kemudian namanya bagus, Sayyid Makhtum Ibrahim. Wong Jawa Sunan Bonang, bagus-bagus di Parabi Bonang.
kan ngatakan mentor kenal nyata nih kita siapa sowan kepada Mbah Sayyid Makhtum Ibrahim ndak kenal Sunan Bonang, Mbah Syarif Hidayatullah ndak kenal Sunan Gunung Jati, Mbah Raden Mas Said ndak kenal Sunan Gali Jogo, Mbah Ulin ndak kenal Michael Bobo ya Allah ngatan niku. Maka orang Jawa dulu biasanya kalau nama wis apik-apik kadang-kadang dikasih paraban itu bukan tanpa sebab. Yang namanya nama paraban Pak kalau cara ilmu Jawa itu ngilangi sebel puyeng lah ngono sih. Nama bocah mriangen baik diparabi gudel Gudel misalnya itu kan nama lingkungan saja, nama kanca batir saja. Bocah yo ora wani maring wong tua, Pak Gudel ora bisa. Ndak, lingkungan saja itu orang Jawa biasanya ada nama paraban, satu pen cepat terkenal, kondang nomor dua adalah menghilangkan sebel puyeng. Ruwet-ruwet itu biasanya dikasih nama paraban. Ya kayak Mbah Sunan Kalijaga aslinya Raden Mas Said, Mbah Sunan Muria nama aslinya adalah Raden Umar Said. Itu kalau anak-anak kita di At-Taqwa, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, kan gitu. Sunan Bonang sopo Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar. Ini nggak Umar bin Khattab lu ya. Nang tua Sunan Muria Raden Umar bin Khattab. Ini beda zaman. Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Gitu kan seneng bocah tarhiman di At-Taqwa. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Sholawat tarhim, kemudian Quran dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ketika dibacakan Quran diam dan mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam. Agar apa? La'allakum turhamun, kita mendapatkan rahmat dari Gusti Allah. Nggih dibaca di At-Taqwa di Nurul Islam. Anak-anak kita kadang kalau ada suara bagus, assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Malaikatnya mudun ke rahmat, jebule resita, jebule politron kaset kan. Bila iya beda cerita lah. Ada kita ya Allah seneng sregep ngaji, amin Allahumma, sampai ending nyampe orang tua meninggal, orang tua wafat, anak-anak do cekelane Quran, cekelane kitab, cekelane Al-Quran, dongak-dongakna wong tua sangune walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, amin Allahumma ya Rabbal. Makanya ada acara biasanya malam tirakatan seperti kemarin, malam 17 tirakatan tahlil, tawasul dan sebagainya. Itu bukti satu, cinta tanah air ya, nomor dua adalah tidak hanya cinta tanah air, juga kita ingat dengan para leluhur, ingat dengan para pahlawan, ingat dengan para pepundan yang telah memerdekakan Indonesia dengan jiwa raga, dengan harta dan nyawanya. Kita kari kepenake, kita di Balaraja kari manggon, kari menduduki saja, ndak serta kayak dulu babat alas, ngeruk kali, ngeruk bengawan, ndak. Kita menggari manggon, kari bagusi, memperindah saja Villa Balaraja, memperindah, memperbagus, mempercantik
Villa Balaraja, memakmurkan Villa Balaraja, tapi tidak seperti dulu orang tua kita sing berjuang. Maka dari itu acara-acara 17-an, acara-acara seperti ini dalam rangka apa? Agar kita ingat dengan orang tua. Dan agar kita ingat dengan orang tua. Acara ziarah kubur agar apa? Cici penora kegagan, penora sombong. Mas Ulin, bukankah dulu Kanjeng Nabi sempat melarang ziarah kubur? Pernah. Kalimatnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Waktu itu orang-orang waktu itu isi tipis imane, Bu. Islamnya orang kuat, imane isi tipis, isi terombang-ambing karena belum jejeg. Belum jejeg, belum kuat, belum kokoh. Belum mantap waktu itu. Kanjeng Nabi baru mulai berdakwah. Imane si gonjang-ganjing masih gampang goyah. Mulane Kanjeng Nabi khawatir imane si tipis digawa ziarah kubur. Kanjeng Nabi khawatir ya waktu itu pada senang ziarah. Waktu itu wong jahiliyah ya pada senang maring kuburan, tapi kan jaluk rong nomor telung nomor. Nggih jaluk rong nomor buntutan nggih. Itu mulane Kanjeng Nabi untuk sementara kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Tapi ketika imani kuat, Islami berkembang pesat, sahabatnya bertambah kata, sing ngajine mompong, imani kuat, tauhid dadi, akidah mantap. Kanjeng Nabi dawuh lagi, fazuruha, ziarahlah kalian. Agar apa? Siji benora sombong urip nang alam dunia. Ada orang yang digelari raja, ada orang raja namanya Raja Namrud sampai membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Banget kaya ngopo gagahe Namrud sampai membakar Nabi ne Gusti Allah. Cuma Nabi Ibrahim kersane Allah selamat di bulan Muharram. Apinya padam, apine dingin, genine adem nyenyap. Dan dingin itu api, kemudian diselamatkan Nabi Ibrahim di bulan Muharram. Maka kita belajar di bulan kemarin, bulan Muharram, kalau di dalam kitab Annatul Talibin karanganipun Sayyid Abu Bakar Shadiq, paling tidak ada 14 keutamaan. Nah, ini acaranya santunan karena juga kemarin Muharram kita di Safar. Apakah boleh Mas di bulan lain-lain nyantuni anak yatim? Loh, emangnya yang namanya santunan mengulan Muharram? Lah juru jari bocah butuh duit nang bulan Muharram tok. Ya enggak, tiap bulan anak-anak kita butuh uang, butuh jajan. Cuma ditaruh di bulan Muharram kemarin. Kenapa? Seremonialnya. Karena kita kelingan tragedi besar Kanjeng Sayyidina Selamat datang kepada Bapak Maisyal Rashid, tokoh Kabupaten Tangerang sebagai calon Bupati Tangerang. Semoga-moga hajatipun, maksudipun diparingi kabul oleh Allah. Amin Allahumma. Selamat datang kepada Bapak Maisyal Rashid selaku tokoh Kabupaten Tangerang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pengajian. Setidaknya kita belajar bulan kemarin. Muharram itu di Annatul Talibin, Bu. Ada 14. Ada berapa? 14 kejadian agung dialami para nabi. Yang pertama di bulan Muharram kemarin, contohnya itu terjadi dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan Muharram ada peristiwa besar, diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nomor 2, Nabi Idris alaihi salam diangkat ke tempat tertinggi oleh Allah. Nomor 3, Nabi Nuh alaihi salam kapalnya minggir. Nabi Nuh alaihi salam selamat dari banjir bandang terjadi di bulan Muharram. Nomor 4, Nabi Ayyub alaihi salam sembuh dari penyakit kulit di dalam bulan Muharram. Nomor 5, Nabiullah Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari apinya Namrud laknatullah ing dalam bulan Muharram. Nomor 6, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit buta di bulan Muharram. Nomor 7, Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal paling ganteng. Bedanya gagah karo ganteng apa Mas Ulin? Ada bedanya, Bu. Maka saya ndak gagah tapi ganteng. Lah, bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Bedanya gagah sama ganteng. Kalau gagah itu simbolnya adalah simbol
Apa kurang keker? Kurang gede dhuwur. Kalau gagah itu simbolnya napa digdaya? Yes, jaran. Jaran kan gagah. Jaran itu gagah, ndak ganteng, Pak. Jaran itu gagah. Jaran ireng gagah pisan, ndak ganteng pisan ndak, tapi gagah pisan. Buktinya jaran itu pakai kacamata, pakai sabuk, pakai sepatu, tapi orang katrokan. Kowe jenenge kewan ora duwe isin. Ya keton lato-latone ya. Jaran. Dan niku jaran. Gagah itu simbolnya dengan kedigdayan, kekuatan, kasudibian. Tapi kalau ganteng itu lebih condong ke manis-manisnya sedikit. ya kayak nyong lah. Ya niku, itu ganteng. Dadi ganteng niku semune ngangeni. Ya, ganteng itu semune ngangeni. Ganteng gagah sih ora tapi ganteng. Gagah itu mobil gagah, jaran gagah, rumah gagah. Tapi kalau laki-laki ganteng. Tapi sing ganteng aja gagah tok, ganteng. Dadi nyenengi. Waduh. Irunge mbangi, rambutnya gondrong. Bah. Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah. Itu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf di dalam bulan Muharram diselamatkan dari segala fitnah dan keluar dari penjara. Nabi Yusuf di dalam bulan Muharram. Kemudian nomor 8, Nabi Dawud alaihissalam diparingi tobat oleh Allah. Nomor 9, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari iwak nun, kemudian diselamatkan dan diparingi tobat oleh Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ing dalam bulan pripun, Mbak? Oke, yes. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi 1 bulan Muharram Nabi Adam alaihissalam paringi tobat. Nomor 2, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah ke derajat yang tertinggi. Nomor 3, Nabi Nuh kapalnya minggir selama dari banjir bandang. Nomor 4, Nabi Ayub selamat sembuh dari penyakit kulit yang bertahun-tahun. Nomor 5 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran atau pembakaran dari Namrud laknatullah. Nomor 6 adalah Nabi Yakub sembuh dari penyakit buta. Nomor 7, Nabi Yusuf selamat dari fitnah, keluar dari penjara, terbebas dari segala fitnah. Nomor 8 adalah Nabi Dawud diparingi tobat dari kesalahan. Nomor 9, Nabi Yunus paringi tobat dari segala kesalahan Nabi Yunus karena telah meninggalkan umatnya. Nomor 10 adalah Nabi Sulaiman mendapatkan tahta agung dari Allah, diberikan oleh Allah itu tahta agung Nabi Sulaiman di dalam bulan Muharram. Nomor 11, Nabi Musa segarane mbledak. Ngeten, segarane mbledak, segarane bukak. Itu lautan, itu laut kemudian digebuk, dipukul ya. Dipukul atau digebuk oleh Nabi Musa kersane Allah, digebuk itu segara, itu laut, kemudian meledak membuka itu jadi jalan. Fir'aun mati, Nabi Musa dan pengikutnya selamat di bulan Muharram. Nabi Musa. Nabi nomor 12, Nabi Musa juga mendapatkan kitab Taurat. Nomor 13, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari kejaran. Waktu itu yang akan disalib bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot, diangkat oleh Allah tang langit nanti turun nalikane kiamat kubro. Nomor 14, ini keistimewaan masyarakat Balaraja. 14 acara apa untuk umat Nabi Muhammad? Masyarakat Balaraja terutama Zaga mendapatkan BPJS. BPJS apa, Pak? BPJS apa? BPJS maghfirah, ampunan dari Gusti Allah. Acaranya nyantuni anak yatim, walaupun nyantuni anak tidak harus di bulan Muharram kemarin, ya di bulan Safar bagus, bulan Maulid bagus, bulan apapun bagus. Tiap bulan, tiap minggu kita ada rezekinya, Dek, jajan 20 ribunya, silakan Dek jajan 10 ribu. Bukti kecintaan kita. Perkara banyak kemampuan, tapi yang penting kecintaan. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan masyarakat Balaraja yang cinta, ngopeni, ngerumati, tersena
dan mencukupi kepada anak yatim, hakada fil jannati, hakada di surga seperti dua jari ini berdekatan dengan kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi merasakan pedihnya yang namanya jadi yatim, bahkan piatu di masa kecilnya. Di waktu usia kandungan 2 bulan, kanjeng Nabi ditinggal ayah Sayyid Abdullah, lahir tidak melihat ayahnya karena 2 bulan di kandungan ditinggal ayah. Nalika ketika, you know nalika? Yes. Ketika umur 6 bulan ditinggal ibu, padahal 6 tahun ditinggal ibu, 2 bulan ditinggal ayah, 6 tahun lahir ditinggal ibu. Kecil masih butuh peran ibu, ya Allah, masih butuh air susu ibu. Makanya jenengan hari ini jangan heran Bu, anak-anak kita pada angel diatur, mergane ibune sing angel juga. Tume ayu, menjaga awak ben tetap ramping seksi, kayak gitar Spanyol. Orang ketang sikim barang wis duwe anak lah kayak galon. Kalau ciding duret dong ya Pak. Ya Allah, ngadan? Ya Allah, luar biasa. Kalau zaman dulu kenapa anaknya hebat-hebat? Walaupun ndak punya uang banyak, ndak seperti sekarang kita mudah cari makan dan cari gampang ini itu. Kalau gelem obah ya mama gampangane. Dulu betapa rekasane mangan ora segau ndak bisa. Paling pol ya oyek atau nasi triwul. Singkong itu triwul, cara nyong ya oyek. Cara nyong iya gatot dan sebagainya dari singkong-singkong itu, ya Allah rekasa. Tapi kenapa prihatin itu melahirkan anak-anak hebat semua, dadi wong kabeh langka sing dadi cempet. Prihatine kental Pak, prihatine air susunya jalan, didoakan, disolawati. Masya Allah sekarang duitnya gampang, ayu-ayu kabeh, cantik-cantik kabeh, tapi anaknya mblegat kabeh. Anaknya angel kabeh. Kenapa ibune? Lah nyong tahu tetap menjaga awak ben tetap ramping. Akhirnya anaknya dipasrahkan ke sapi. Tidak ada kedekatan secara batiniah. Beda kalau orang tua dulu digendong anaknya, anak papat cilik kabeh digendong kabeh lah, didongani tak lela 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 ledong, didoakan cara Jawa tak lela 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 ledong, cap menengo anakku cap bagus sing gondrong rambutnya. Lah umpama Bu yen nangis ndak ilang bagus. Doanya apa orang tua? Tak kadang dek bisa urip mulia, dadi ya satria utama, ngluhurke asmane wong tua, dadi ya pendekaring bangsa. Didoakan, ada kedekatan emosional dengan anak-anak itu, doakan, disolawati, luar biasa. Sekarang enggak, ibune pada londo-londoan maring mall, rambutnya cetabang hijau kayak pitik 5.000-an, ya. Bocah di pasarana maring sapi, susuk maring sapi aja kaget, yang anaknya pada kayak pedet. Sapa cilik pasarana sapi bareng gede ngaji, mo salat, mo mergane anaknya anak. Ya, maka orang tua dulu kita mulai, ya Allah, uripe angel rekasa, uripe prihatin, tapi anak hebat kabeh. Pelajarannya apa? Ada kedekatan dengan anak, ada kedekatan secara emosi. Yonal makanannya walaupun orang kudu mewah mahal harganya, tapi makanan yang halal, betulna putin, betulna boleh, betulna apa sing ora, tapi duweke dewek punyane sendiri. Makanan yang halal mengalir di sekujur tubuh anak, mengalir sesuatu yang barokah. Ini mulane bocah bandel kayak apa? Jalan satu-satunya dikandani angel, nasihati sulit. Jalan satu-satunya adalah kon madang. Makanan yang barokah. Kenapa? Kalau cuma dinasihati masuk kuping, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental Pak, ndak masuk. Ndak orang mlebu ora. Bocah nek angel kandanane, dia kandani angel. Oke, jalan satu-satunya adalah supaya makan makanan yang barokah. Kenapa? Makanan dibacakan Quran, disolawati, dibacakan solawat, dibacakan syair pujian kepada kanjeng Nabi. Diberkahi oleh Allah, berkahi oleh kanjeng Nabi. Makanan gelem ora gelem, minuman mau tidak mau campur dadi daging.
campur jadi tulang, campur jadi sekujur tubuh tenaga sing barokah, balunge balung barokah, daging barokah, sekujur tubuh keluar sesuatu yang barokah. Karena mau ndak mau makanan kemudian campur jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Nggih napa nggih? Itulah mulane wong NU dela-dela mangan. Lho, sing ngono khitanan mangan, bobojoan mangan, boyongan omah mangan, nganti wong mati mangan. Dela-dela mangan, murkane apa panganan barokah. Didoakan kiai ini, dia mini tiang kada dibacakan Quran. 1, nomor 2 adalah minangka wasilah sodako. Yang namanya sodako daf'ul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lindunga. Amin Allahumma ya robbal. Yang terhormat, kita berikan waktu kepada Bapak Maisal ini dari panitia katuran kepada yang terhormat panjenenganipun Bapak Maisal waktan pemakanan wal tafadhol kepada Pak Maisal. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyapa masyarakat terutama Villa Bala Raja. Salam dari saya dari Cilacap. Semoga barokah. Allahumma. Nggih Pak nggih, betul nggih? Katuran Pak Maisal, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Pak Maisal. Sumangga katur Allahumma shalli ala Muhammad. Kena apa seremonial santunan itu di bulan Muharram, walaupun kulo tadi matur tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, minimal tiap minggu dek 10.000, 20.000. Walaupun kita tidak bisa mencukupi, setidaknya ada perhatian kita kepada anak-anak ya yatim. Saya matur walaupun kita tidak bisa mencukupi, ya memang tidak bisa, dan memang menungsa langkat cukupe. Tapi setidaknya kita memberikan apa yang kita punya kepada anak-anak ya yatim. Ngerewangi, meringankan. Bukti seneng kita, orang mau modal omong nyong seneng karo kowe ndak, tapi ada bukti. Ngaten Ibu nggih? Kenapa ditaruh di bulan Muharram? Walaupun tiap bulan kita santunan bagus. Bala Raja 2 bulan sekali nyantuni saya. Bala Raja tiap minggu memberikan uang pada lare-lare mboten ketang 50.000 atau berapa, bagus. Tapi kenapa ditaruh seremonialnya di bulan Muharram? Karena di bulan Muharram ada peristiwa besar yang namanya peristiwa Karbala, di mana putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain sampai kepalanya terpenggal, dan buyutnya Nabi Cicit nggih, cucu Cicit, anaknya cucu berarti Cicit, atau cara Jawane buyut ngaten. Cicit atau buyut itu yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, lare alit anak kecil seketika jadi yatim. Maka itu terjadi Asyura 10 Muharram. Maka di bulan Muharram kita Bala Raja ikut prihatin kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya Sayyidina Husain waktu itu, di mana buyut atau cicitnya Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin seketika jadi yatim. Padahal putune Nabi tapi meninggal dalam keadaan tragis. Kenapa? Di peristiwa Karbala kepalanya dipenggal, terputus antara kepala dan badan, darah di mana-mana, balung berserakan. Cara bahasa wayange banjir getih, krikil untu, sarah balung, cendol meripat, ganggeng rambut, belet polo. Wajah banget bok. Nah, ya mulanya apa artinya? Banjir getih, apa itu banjir darah? Loh, banjir getih kok banjir darah. Lagi banjir duit sepira, kok banjir darah di mana-mana, tulang berserakan Bu. Peristiwa Karbala, peristiwa yang mengenaskan terjadi 10 Asyura 10 Muharram Pak. Makanya bahkan putune Nabi punya anak namanya Sayyid Ali seketika jadi yatim, maka kita prihatin dengan putu buyut Nabi, maka bulan Muharram nyantuni yatim piatu. Ini seremonialnya ditaruh di bulan kemarin, bulan Muharram. Dari Kanjeng Nabi punya putra istri perempuan namanya Sayyidah Fatimah Zahra dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
punya putra Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, dari jalur Sayyidina Husain punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Baqir, punya putra Sayyid Ja'far Shadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Aisyah Ar-Rumi, punya putra Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra sampai ke Mojokerto. Ada di sini yang asli Mojokerto Jawa Timur, ada yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, cara Jawane ya Syekh Jumatil Kubro. Wong Jawa sih ya. Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir kangelan wong dene anak caraka. Dadi ne Syekh Jumatil Kubro. Jumatil Kubro punya putra Pak, namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi, terkenalnya namanya Sunan Gresik. Gresik punya putra, salah satunya adalah Sayyid Ali Murtada atau Raden dalam Gresik, punya putra namanya Sayyid Abdurrahman Sunan Ngudung. Ngudung niku muadzinim Keraton Demak, Masjid Agung Demak. Itu punya putra namanya Sayyid Ja'far Shadiq, terkenal Sunan Kudus. Toleransinya adalah tidak boleh menyembelih sapi, nyembelih ya di luar Kudus, sembelih ya kebo atau kambing. Kalau ibu-ibu ya kemarin juga korban sapi ya di Villa Balaraja, korban gitu. Korban apa? Perasaan. Kalau sini ibu kompak, ibu-ibu saya masulin saya korban sapi, tapi dalam bentuk saset apa sih, masako. Dan bulan Muharram, Sayyid Jumatil Kubro punya putra Sayyid tadi yang nurunakan Sunan Kudus, kemudian punya putra Mbah Gresik, Gresik punya putra Mbah Ampel, Sayyid Ali Rahmatillah Surabaya. Surabaya punya putra Mbah Ampel itu namanya Sayyid Makhtum Ibrahim, terkenalnya Sunan Bonang. Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Raden Masaid Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Kalijaga muridnya banyak. Mbah Kalijaga muridnya banyak, diantaranya namanya Ki Ageng Pemanahan. Barangkali ada yang orang Jogja di sini. Ki Ageng Pemanahan dulu lahir dari Desa Mataram. Desa Mataram, Mbah Des niku nggih lahir keraton namanya Keraton Mataram oleh Danang Sutawijoyo, terkenalnya Panembahan Sinopati mendirikan Mataram. Ini logonya Mataram. Nah, iya Mataram. Mataram Islam, kan? Mataram Islam. Kalau Mataram kuno ya berarti Hindu Buddha. Mataram kuno Silendra ke atas ini kok, kan? Mbah Mataram Mbah Jumatil yang cinta bau Danang Sutawijoyo mendirikan Mataram. Mataram kemudian nanti punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokroati, punya putra namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang dulu perang sampai ke Batavia. Alah coba ini melawan penjajah Portugis dan sebagainya. Luar biasa ini Mbah sinten Ki Ageng utawa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalau sing kan Mbah Agung Tirtayasa nggih. Nah, niku Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan Mbah Sultan Agung punya putra yang menurunkan Yogyakarta, Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III, HP3, punya putra dari istri namanya Mangkorawati, punya putra namanya Raden Mas Mustoher, nama kecilnya Mustoher, barang ageng namanya Raden Mas Ontowiryo, barang besar namanya Pangeran Diponegoro. Maka pejuang agama juga pejuang Nusantara. Maka yang cinta agama harus juga cinta dengan Indonesia. Bumi tumpah darah atau acara jauh nih bumi wutah getih, di mana kita berpijak di situ kita junjung tinggi. Kita harus bisa seperti itu. Maka cinta agama harus cinta dengan nilai-nilai Indonesia. Maka tadi saya matur, nilai-nilai Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum syar'i. Terus ada atau Pak nilai-nilai kepungan atau kendurenan atau kepungan kendurenan selamatan. Yang 5 sila itu, Pancasila itu sesuai banget. Ini minimalnya 1, ketuhanan yang maha esa. Isine wong tahlilan siapa? Ya nyebut asmane Allah, la ilaha illallah. Sing dibaca Quran kulhu laisa kamitslihi syai'un. Kan ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
acara kendurenan, acara kepungan, acara selamatan, acara kumpul ada tumpeng di tengah-tengahnya. Kan sing tekam wong kabeh kan, ora cempe pedet kan mboten. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, ibu datang, bapak datang pasti pakainya sesuatu yang beradab, etikanya ada. Pakaiannya, busananya yang sopan. Orang mungkin yang balaraja acara kendurenan tak kemung kutangan trok. Bapak-bapak tak kemung ya sembakan trok misalkan, enggak. Beradab, tata keramanya ada, adabnya ada, beradab. 2. Nomor 3, persatuan Indonesia, cara Indonesianya. Tapi kalau cara balaraja persatuan di dalam makan-makan, mutar kumpul, yang jarang ketemu jadi ketemu persatuan, cerah agawe bubrah, rukun agawe sentosa, kan begitu persatuan minimalnya di bala raja. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin. Lah kita apapun ada yang mimpin. Acara ini ada ketua panitia, kita sholat ada yang mimpin namanya imam, kan begitu. Apapun itu, kalau ada yang mengkoordinir bagus, tapi nek nganggo wudele dewek, nganggo karpe dewek, yo rada, jadi harus ada yang menyatukan yang namanya kepemimpinan, nilai-nilai leadership. Nomor 4, nomor 5, keadilan berkat bagi seluruh masyarakat Villa Bala Raja. Cara Indonesianya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau dalam kepungan, dalam kendurenan, kenduri itu acara selamatan, ya keadilan berkat. Ana sing oleh cewiwine, ana sing oleh gulune, oleh brutune, oleh kabeh. Orang beda nah rasa depa sekilan ndak, tetap dibagi sama rata, kan begitu. Maka inilah nilai-nilai Pancasila. Kalau kita angen-angen sudah sesuai dengan hukum syar'i, cuma dibikin cara bahasa nasional, tapi intinya ada di situ nilai-nilai syar'i karena sudah diprihatini oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mugi-mugi balaraja tambah makmur, tambah berkah, masyarakatnya guyub rukun, istiqomah ibadah, rajin pengawasan, rajin sholawatan, amin Allahumma. Di gede sabare nggih nggih Pak nggih. Indonesia gonjang-ganjing mergane siji, menungsane pada kelangan sabar. Ngoten. Maka kalau kita sabar, apapun diparingi sabar, digede sabare oleh Allah, para kalawan Gusti. Rahim monggo. Allahumma kitra kitri, sugih sapi, sugih pari. Allahumma kitra kitri, sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat-ubet, bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubet, mugi-mugi diparingi selamat, amin Allahumma. Sapu jagat monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syarifina wa dhuhrina wa walana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min syai'at wa tarafa'una bi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bi azal ghayat min jami'il harati fi hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil 'ilmina wa tawbatan qabla al-madinah wa rahmatan 'inda al-madinah wa maghfiratan ba'da al-madinah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madinah wa najatan min al-mawdil hisab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allah paring ono keberkahan Villa Bala Raja Saka Kecamatan Balaraja
diberikan tempat ingkang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbuna ghafur, keluarga masyarakat terutama perumahan Villa Balaraja adem ayem tentrem bergaul dan selamat, masyarakat ingkang guyub rukun kebak berkah kebak rahmat kebak mulyane dipun jamin mulia bahagia selamat dunia lan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Terima kasih kepada keluarga besar MUI Balaraja, MUI Saga, keluarga besar Ranting Nahdlatul Ulama, wonten ing Saga perumahan Villa Balaraja. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, semoga berkah, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin.